Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngesti Rahmadani dengan nomor NIM 2006002. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 1. Soal yang pertama yaitu teori pembangunan Rostow menjelaskan proses pembangunan suatu negara melalui 5 tahapan. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang masing-masing tahapan pembangunan Rostow dari pengertian, syarat-syarat, dan ciri setiap tahapan. Yang pertama, tahapan masyarakat tradisional. Pengertian dari masyarakat tradisional adalah masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi Pranewton dan sebagai hasil pandangan Pranewton terhadap dunia fisika. Selanjutnya syarat-syarat. Ekonomi didominasi sektor pertanian. Selanjutnya ciri-cirinya. Yang pertama, tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. Yang kedua, struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis, di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah. Yang kedua, tahapan prasyarat tingkah landas. Pengertian dari prasyarat tingkah landas yaitu masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Yang kedua yaitu tahapan prasyarat tingkah landas. Pengertian dari prasyarat tingkah landas yaitu masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Syarat-syaratnya yaitu terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Ciri-cirinya, yang pertama, tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Yang kedua, tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru atau Brown Free yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Yang ketiga, tahapan tingkah landas. Pengertian dari tahapan tingkah landas yaitu tahap tingkah landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya, kekuatan mendominasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Syarat-syaratnya yaitu ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Ciri-cirinya, yang pertama, berlakunya kenaikan dalam penanaman modal dari 5% kurang menjadi 10% dari produk nasional neto. Yang kedua, terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, terciptanya suatu kerangka dasar politik sosial dan institusional yang akan menciptakan. Yang ketiga, segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern. Yang keempat, potensi eksternalitasi ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus-menerus terjadi. Yang keempat, tahapan dorongan menuju kedewasaan. Pengertian dari dorongan menuju kedewasaan ini yaitu Rostow mendefinisikannya sebagai tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Ia merupakan satu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang merentang melebihi masa 4 dasawarsa. Syarat-syaratnya yaitu serikat buruh dan dagang semakin maju. Selanjutnya ciri-ciri. Pada tahap ini, keadaan perekonomian terus-menerus bertumbuh meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif. Terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan perekonomian.
Timbul industri-industri baru dengan cepat dan tertinggalnya industri-industri lama, sehingga barang-barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri. Yang kelima, tahapan era konsumsi masa besar-besaran. Pengertian dari era konsumsi masa besar-besaran ini itu abad konsumsi masa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini, keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas. Syarat-syaratnya yaitu tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dan dari desa. Ciri-cirinya yaitu pada tahap konsumsi massal ini berpendapat real per kapita meningkat sampai pada suatu titik di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Rousseau juga menyebutkan ada 3 macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dukungan politik, antara lain yang pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain. Yang kedua, menciptakan suatu welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif. Yang kedua, meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder atau tersier. Soal yang kedua yaitu, menurut Arthur Lewis, proses pembangunan terjadi seiring dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional atau subsisten ke sektor modern atau kapitalis. Apakah penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja ke sektor tradisional ke sektor modern? Jelaskan prosesnya. Jawabannya itu teori pembangunan Lewis disebut juga dengan teori migrasi, yaitu teori tentang terjadinya surplus tenaga kerja dua sektor. Teori pembangunan Arthur Lewis tersebut membahas proses pembangunan yang terjadi antara kota dengan desa, di mana dengan adanya pola investasi serta sistem penetapan upah di sektor modern menjadi penyebab terjadinya urbanisasi, yaitu peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern. Model dua sektor Lewis adalah teori pembangunan yang mengemukakan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi dan menggerakkan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri atas dua sektor, yaitu sektor subsisten pedesaan dan tradisional. Dengan produktivitas marginal, tenaga kerja sama dengan nol atau zero marginal labor productivity. Di mana situasi ini digolongkan Lewis sebagai surplus tenaga kerja atau labor surplus, karena tenaga kerjanya dapat diambil dari sektor pertanian tradisional tanpa mengakibatkan kerugian output apapun. Dan sektor industri modern perkotaan yang sangat produktif sebagai sektor yang mampu transfer tenaga kerja dari sektor subsisten. Fokus utama dari model ini adalah pada proses transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan output dan lapangan kerja di sektor modern. Transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan lapangan kerja timbul karena adanya perluasan ekspansi output yang dihasilkan sektor modern. Laju perluasan ditentukan oleh tingkat investasi dan akumulasi modal yang terjadi di sekitar modern. Investasi ini dimungkinkan karena jumlah keuntungan atau laba sektor modern melebihi jumlah upah, dengan asumsi bahwa para pemilik modal menginvestasikan kembali semua keuntungan mereka. Lewis menjelaskan bahwa
proses pemindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri secara bertahap. Dan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor modern dapat menyebabkan peningkatan output di sektor modern. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan sektor industri akan semakin meningkat. Soal yang ketiga yaitu teori upah minimum kritis oleh Liebestad dan perangkap keseimbangan tingkat rendah oleh Nelson menekankan hubungan dan pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita sesuai dengan tingkat pembangunannya. Dengan menggunakan kurva, jelaskan menurut salah satu teori tentang hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Jawabannya itu kurva sebelumnya merupakan penjelasan dari jebakan kependudukan Malthus. Sumbu vertikal mewakili pertumbuhan atau dalam persen. Untuk variabel penduduk atau P dan pendapatan sama dengan Y. Sedangkan sumbu horizontal mewakili pendapatan per kapita Y per P. Kurva P yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pendapatan per kapita. Pada pendapatan per kapita yang sangat rendah atau Y0, tingkat perubahan jumlah penduduk adalah 0. Yang berarti tingkat pertumbuhan penduduk dalam keadaan stabil. Y0 dapat mewakili konsep mengenai kemiskinan absolut. Angka kelahiran dan kematian berimbang dan penduduk bertahan pada tingkat absolutnya. Situasi ini mirip dengan tahap pertama. Dari teori transisi demografi pada tingkat pendapatan per kapita di atas, Y0 atau bergerak ke sebelah kanan Y0. Jumlah penduduk akan mulai meningkat yang disebabkan menurunnya angka kematian. Meningkatnya pendapatan akan mengurangi bahaya kelaparan dan penyakit sehingga menurunkan angka kematian. Namun, angka kelahiran masih tetap bertahan tinggi yang memberikan dorongan bagi pertumbuhan jumlah penduduk atau tahap 2. Pada tingkat pendapatan per kapita sebesar Y2, laju pertumbuhan penduduk yang mencapai laju pertumbuhan maksimumnya yang diperkirakan sekitar 3,3%, diasumsikan laju pertumbuhan penduduk tersebut akan tetap bertahan sampai terjadi perubahan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan per kapita ke tingkat yang lebih tinggi. Sesudah itu, di sebelah kanan dari Y5 sejalan dengan tahap 3. Dari teori transisi demografi, angka kelahiran akan mulai menurun dan kurva pertumbuhan penduduk kemiringannya menjadi negatif dan kembali mendekati sumbu horizontal. Teori Malthus juga menjelaskan hubungan antara tingkat pertumbuhan pendapatan agregat dan tingkat pendapatan per kapita. Dengan membandingkan tingkat pendapatan agregat dengan jumlah penduduk, terlihat bahwa saat pendapatan agregat naik lebih cepat dari jumlah penduduk, pendapatan per kapita juga akan naik. Sebaliknya, jika jumlah penduduk meningkat lebih cepat dari pendapatan total, maka pendapatan per kapita akan turun. Pada gambar terlihat bahwa pada awalnya pertumbuhan penduduk nasional atau agregat mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat pendapatan per kapita, di mana semakin tinggi pendapatan per kapita, maka tingkat kenaikan pendapatan agregat juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi akan memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi juga. Sehingga juga banyak investasi dapat dilakukan. Tingkat investasi yang tinggi akan mendorong tercapainya pertumbuhan pendapatan agregat yang lebih tinggi pula. Akan tetapi, setelah melewati tingkat pendapatan per kapita tertentu atau Y3, kurva pertumbuhan pendapatan akan mencapai titik maksimum dan kemudian mulai menurun. Ini adalah titik pertambahan hasil yang semakin berkurang atau diminishing return. Dalam model Malthus, yang menjadi ketika investasi dan tenaga kerja terus bertambah, di sisi lain sumber daya alam dan tanah relatif tetap. Oleh karenanya, kurva pertumbuhan pendapatan agregat secara konseptual
dapat disamakan dengan kurva produk total dalam teori produksi. Kurva pertumbuhan penduduk dan pendapatan digambarkan sedemikian rupa sehingga melewati 3 titik A, B, dan C. Titik A merupakan suatu titik dengan tingkat pendapatan rendah atau Y1 yang disertai oleh adanya equilibrium dalam pertumbuhan penduduk atau low level equilibrium trough. Titik A merupakan titik equilibrium yang stabil karena walaupun ada gerakan baik ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri titik A, tingkat pendapatan per kapita akan kembali ke Y1. Misalnya, jika pendapatan per kapita naik dari Y1 ke Y2, tingkat pertambahan penduduk akan melebihi laju pertumbuhan pendapatan agregat atau kurva P secara vertikal lebih tinggi dari kurva Y. Jika jumlah penduduk meningkat lebih cepat dari pendapatan, maka pendapatan per kapita pasti menurun, yang ditunjukkan oleh arah panah ke jurusan titik A. Pendapatan per kapita akan turun kembali ke tingkat Y1 untuk semua titik antara Y1 dan Y2. Demikian pula untuk daerah sebelah kiri titik A di mana pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dari penduduk menyebabkan pendapatan per kapita equilibrium akan naik ke tingkat pendapatan Y1. Titik B. Titik B merupakan titik equilibrium yang tidak stabil. Jika pendapatan per kapita melonjak cepat dari Y1 ke Y2, misalnya karena adanya program investasi dan industri besar-besaran, maka pertumbuhan penduduk akan terus berlangsung sampai titik equilibrium stabil yang lain, yaitu C. Titik C ini merupakan titik equilibrium yang stabil dengan pendapatan per kapita sebesar Y4. Demikian juga, jika terjadi penurunan pendapatan per kapita atau terjadi gerakan ke sebelah kiri titik B, maka pendapatan per kapita akan terus turun sampai titik A dicapai. Soal yang keempat itu Rosenrodan atau Nurkse dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang pada semua sektor untuk mengatai keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. Yang A, sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoriti doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. Jawabannya yaitu pertumbuhan berimbang berarti terjadi pembangunan berimbang antar industri manufaktur dan pertanian. Keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen dengan industri barang modal. Keseimbangan antara sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Sektor ekspor dan sektor impor, keseimbangan antar overhead sosial dengan overhead ekonomi. Pembangunan yang berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi, sehingga semua sektor tumbuh bersama. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak pada semua sektor yang saling berkaitan dan yang berfungsi meningkatkan penawaran barang, sedangkan pada sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan keseimbangan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. Jika semua industri dibangun secara serentak, maka jumlah tenaga kerja yang diserap akan lebih banyak juga. Yang ke B yaitu kemukakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoriti tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Jawabannya yang pertama, Rosenrodan dan adalah ekonom yang pertama mengemukakan teori pertumbuhan berimbang. Anggapannya yang utama adalah produk marginal sosial atau PMS. Dari suatu investasi yang berbeda dengan produk marginal privat atau PMP. Dan jika kelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada tidak direncanakan bersama. Yang kedua, menurut Nurkse, lingkaran kemiskinan terjadi di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi, tetapi jika lingkaran itu dipecahkan, perkembangan ekonomi akan menyusul
Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan ini adalah mensinkronkan penggunaan modal pada berbagai macam jajaran industri inilah untuk mencari titik terang. Hasilnya adalah perluasan pasar secara menyeluruh, orang-orang yang bekerja dengan peralatan yang lebih banyak dan lebih baik. Pada sejumlah proyek komplementer, satu sama lain akan menjadi pembeli untuk kebanyakan industri yang melayani konsumsi. Masal merupakan industri komplementer dalam arti bahwa industri menyediakan pasar bagi industri lain dan saling menunjang. Cara melakukan hal ini adalah pendirian serentetan pabrik-pabrik baru secara serentak yang dirancang sedemikian rupa sehingga dari sudut penawaran dapat memanfaatkan secara penuh ekonomi eksternal dan saling isi tersebut, dan dari sisi permintaan dapat memanfaatkan saling mengisinya pasar. Yang ketiga yaitu menurut Lewis, di dalam program pembangunan semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan tepat antar industri dan pertanian, serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor. Yang soal kelima itu, Gunnar-Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor atau kekuatan menimbulkan dampak balik. Yang A, tuliskan definisi dampak balik dan dampak sebar. Jawabannya yaitu dampak balik adalah semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu tempat karena sebab-sebab ini di luar tempat itu, atau dapat disebut juga dampak migrasi. Dampak ini merupakan perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab musahab sirkuler antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dampak sebar menunjuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Yang ke-B yaitu jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebabkan terjadinya ketimpangan regional. Jawabannya adalah Gunnar-Myrdal berpendapat bahwa apabila suatu wilayah mulai tumbuh secara ekonomi, maka akan ada penarikan sumber daya manusia, resources, dan dana ke daerah tersebut, sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan selanjutnya. Dengan demikian terjadi penipisan kontribusi orang dan resources pada pembangunan di wilayah atau daerah lainnya, yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan regional yang disebut sebagai backwest effect. Ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya backwest effect, yaitu yang pertama, pola perpindahan penduduk atau migrasi dari negara miskin ke negara yang lebih maju. Yang kedua, pola aliran modal yang terjadi. Yang ketiga, jaringan transportasi yang lebih baik di negara-negara yang lebih maju. Gunnar-Myrdal juga berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik atau backwest effect cenderung membesar dan dampak sebar atau spread effect cenderung mengecil. Cara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang. Adapun faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini adalah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya pasar yang luas dan konsentrasi modal keuangan di negara maju, dan hal-hal tersebut sangat berbeda jauh dengan kondisi di negara berkembang. Kemakmuran kumulatif timbul di negara maju dan kemiskinan kumulatif dialami rakyat di negara miskin. Dengan perkataan lain, hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara miskin menimbulkan efek balik atau backwest effect yang cenderung membesar terhadap negara miskin. Hanya itu hasil presentasi ujian akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.